Halo semuanya, kali ini kita akan membahas poin kedua dari chapter ke-7, yaitu tentang timeline view. Sebelumnya kita sudah sampai di custom Gantt chart view. Nah ini ya, ini merupakan tampilan Gantt chart sebelum kita modifikasi, dan ini tampilan Gantt chart yang telah kita modifikasi. Perlu teman-teman ketahui, tujuan dari memodifikasi Gantt chart ini yaitu supaya rencana yang kita buat bisa terdeliver maksimal baik ke tim kita sendiri maupun ke klien. Kalau seperti ini kan kita bisa mudah memahami aktivitas yang masuk pada critical, mana aktivitas yang non critical, dan mana milestone yang ada di project schedule ini. Salah satu cara untuk memudahkan dalam memahami schedule yang kita buat selain memodifikasi Gantt chart ini, yaitu dengan membuat timeline view. Aturan dalam membuat timeline view, tidak semua aktivitas schedule masuk pada timeline, tapi hanya tugas-tugas utama dan milestone saja. Tapi itu tergantung informasi apa yang akan kita sampaikan di timeline. Saya di sini punya beberapa sampel timeline yang saya buat. Ini adalah project CSTS. Kalau misalkan kita lihat rencananya itu ini sangat banyak aktivitasnya. Ini sampai 3051. Nah ini kan kalau misalkan kita akan melakukan presentasi dengan membuka file ini total seperti ini, tentu orang-orang akan lebih lama untuk memahaminya. Apalagi orang-orang yang memang basicnya bukan seorang planner. Nah makanya kita buat lebih mudah saat mempresentasikannya, yaitu dengan memanfaatkan fitur timeline. Dari tadi kan ada 3051 activity. Nah, di sini saya rangkum semua kegiatannya menjadi seperti ini. Jadi untuk pengiriman terdiri dari 4 batch. Delivery pertama itu udah selesai, sehingga ini nggak saya tampilkan di sini. Kemudian untuk delivery kedua, di sini bisa kita lihat dari tanggal 30 Oktober sampai tanggal 20 November. Dan kita sudah sampai di sini nih. Pengiriman terakhir adalah tanggal 21 November. Ini untuk target pengiriman. Delivery batch 2. Selanjutnya di sini ada delivery batch 3, ada 5 kali tracking. Di sini ada equipmentnya. Di sini milestone. Kemudian delivery keempat, di sini ada 3 tracking. Ini kan lebih simpel dan lebih memudahkan orang-orang yang melihatnya. Nah, makanya kita akan memanfaatkan fitur timeline ini untuk menjelaskan kepada tim kita terkait rencana yang kita buat. Oke ya, ini kan jadi lebih simpel nih. Semua equipmentnya ada di informasi detail tracking ini. Rencana pengirimannya ada. Milestone-nya ini sudah ditandai juga. Ingat, tanda milestone itu seperti ini. Nah, ini milestone-nya saya buat warna merah juga. Selanjutnya, kalau ini kan tekniknya yang saya sampaikan di timeline itu hanya delivery-nya saja. Equipment-nya ada di sini. Kita bisa juga menampilkan kunci-kunci kegiatan utama seperti contoh timeline yang saya buat. Nah, di sini kalau di sini ini akan saya tekankan itu bahwa proses pekerjaan dari equipment ini inline dengan pekerjaan tim sipil. Nah, ini kan ada pekerjaan sipil nih, dimulai dari 27 September sampai 25 Oktober, kemudian pembangunan evaporator 12 sampai 22 November. Nah, ini adalah equipment yang kita buat. Akan selesai sampai di sini nih. Karena kan beberapa equipment ini kan besar, yang mana proses instalasinya itu harus lewat atas. Nah, makanya ketika kita menjelaskan rencana evaporator ini, kita buat seperti ini supaya lebih mudah. Kita posisinya waktu itu ada di sini. Ini ada actual progress, kemudian plan progress. Nah, ini kita deviasi ya, kita terlambat. Dan tentunya saat kita melakukan presentasi, saat kita menampilkan data seperti ini, kita harus tahu deviasinya ini karena apa. Jangan sampai kita menuliskan data seperti ini, lantas kita sendiri tidak tahu deviasinya ini karena apa. Jadi teknik timeline ini menyesuaikan data dari apa yang ingin kita sampaikan. Nah, kalau ini kan yang tadi kan kalau yang CSTS lebih fokus ke data delivery. Kalau untuk yang project yang ini, saya ingin menyampaikan bahwa proses pekerjaan plus layer itu secara globalnya seperti ini. Di sini ada delivery, instalasi, dan commissioning. Ini kalau misalnya kita lihat ke Gantt chart. Nah, di sini total dari activity-nya itu enggak banyak seperti yang sebelumnya yang CSTS. Di sini hanya ada 411. Dan ini salah satu contoh presentasi yang saya buat saat itu untuk di Project February. Nah, seperti ini. Saya juga memanfaatkan fitur timeline dalam presentasi karena memang untuk memudahkan kita dalam menyampaikan rencana yang kita buat. Nah, ini ya.
Di sini juga ada kemajuan progresnya, capaian setiap minggunya, dan di sini ada plan versus aktualnya. Oke. Nah, di sini ada root cause, action plan yang akan kita buat seperti apa, kemudian di sini ada dokumentasinya. Oke, nah tentunya poin-poin ini kita harus siap menjelaskannya. Sekarang kita mulai saja pembuatan timeline untuk project schedule storage tank yang kita buat dari awal. Oke, yang ini ya. Untuk membuatnya kita masuk ke timeline. Nah, di sini ya. Nanti kita akan buat di sini. Atau kita bisa juga menampilkan timeline di atas ini. Caranya kita masuk ke view, nah dan checklist di sini. Oke ya. Kemudian kita ini tarik. Nah, kita juga bisa memanfaatkan fitur ini. Untuk yang default awalnya tampilannya memang seperti ini. Nah, untuk menambahkan aktivitas-aktivitasnya, ini mudah sekali. Kita klik kanan di sini. Coba yang ini ya kita tambahkan. Kemudian add to timeline. Nah, sini klik kanan, add to timeline, seperti itu. Nah, nanti di sini kan ada tuh muncul. Kemudian yang akan saya tambahkan itu kegiatan engineering. Kita tambahkan. Nah, di sini engineering activity masuk. Kemudian kegiatan procurement coba kita tambahkan dulu. Nah, di sini. Kemudian untuk production kita ambil langsung kegiatan tankinya. Fuel storage tank yang A, kemudian ini storage tank yang B. Kemudian untuk leak test kita tambahkan juga sebelah sini ya. Painting coba kita tambahkan dulu. FAT, delivery, instalasi. Oke, saya cukup dulu. Sekarang kita akan balik ke timeline. Kita fokuskan timeline view semuanya supaya lebih mudah. Nah, sekarang kita atur posisi dari timeline ini. Oke, cara mengaturnya kita masuk ke tab format. Nah, di sini ada opsi-opsi. Ada opsi-opsi lain. Nah, sebelum kita ke atas, coba kita atur dulu posisi dari masing-masing aktivitas yang ada di timeline ini. Kita buat ke atas. Ini bisa, caranya bisa kita geser ke atas. Nah, seperti ini. Atau display as callout. Nah, kita bisa manfaatkan yang di sini. Nah, gitu ya. Tapi tetap aja kita harus menggesernya. Saya biasanya langsung menggeser ini ke atas. Bisa kita geser ke atas atau bisa juga kita tarik ke bawah. Nah, gitu seperti ini. Oke. Coba kita buat supaya tidak beradu satu dengan lain. Kita positioning dulu, leak test, painting, terus ini seperti ada yang ketutup nih. Oh, enggak ada. Leak test, painting, kemudian FAT, kemudian delivery dan instalasi. Nah, di sini kita fokus ke, atau kita buat milestone-nya sebagian di atas. Ini aja deh. Ini di sini. Ini kita taruh atas. Sebagian kita tarik ke bawah ke ini aja lah. Ke bawah instalasi, di bawah delivery kita taruh di bawah. Nah, di atas saja. Nah, udahlah ini instalasi. Atau kayaknya lebih bagus yang pertama ya. Jadi nah, seperti ini aja lah. Instalasi ada di sini. Gini aja. Jadi di bawah fokus ke milestone. Kemudian di sini untuk aktivitas yang di atas. Ini kita buat tarik aja. Nah, ini fuel storage B dan ini fuel storage A. Nah, ini kita tarik seperti ini aja. Supaya terlihat cakupannya sampai mana, dari mana sampai mana. Kita tarik.
Oke. Oke, jadi seperti ini ya, ini sudah lumayan nih. Nah, kalau misalnya kita lihat timeline yang sampel yang dibuat di sini kan, ini warna merah nih untuk milestone. Nah, kita akan buat juga seperti itu. Ini milestone-nya belum berwarna merah. Kita bisa mengubahnya di textile. Sebelumnya di custom Gantt chart itu sama juga, kita sudah belajar textile. Kemudian di sini kita pilih milestone name, kita buat warnanya menjadi merah. Nah, oke. Tanggalnya kita ganti juga warnanya menjadi merah. Milestone date kita rubah juga jadi merah. Oke. Dibuat bold juga bisa. Kita coba bikin bold. Kita tebalkan. Kurang efektif sepertinya. Kita kembalikan. Reguler. Oh ya, tulisannya coba kita buat lebih kecil. Ini font size-nya coba kita rubah semuanya menjadi 8. Nah, oke ya. Kemudian kita buat apa lagi nih? Coba kita balik lagi ke sini. Hanya itu aja ya, sepertinya custom untuk textile. Oke, itu untuk textile. Jadi ini coba teman-teman sendiri sisanya ini ada di mana. Coba warnai supaya paham. Nah, selanjutnya di sini ada date range, ada juga date format. Coba kita ke date range dulu. Nah, di sini ada dua opsi. Opsi yang pertama, ini kalau misalkan kita mau membuat timeline sesuai project schedule yang ada di sini. Jadi tanggal awal sampai akhirnya itu sesuai dengan project schedule. Kalau misalkan itu saya kembali ke project yang ini nih, yang Peruri. Ini kan mulainya dari 30 Juli. Padahal kan sebetulnya ini mulainya dari Mei. Nah, artinya kan ini custom. Nah, ini bisa dilihat di sini date range. Nah, ini kan pilih yang kedua. Nah, makanya di sini kita atur. Kita mau, kalau misalkan ini dirubah jadi project start, ini akan makin panjang. Nah, kemarin kan di sini memang saya nggak ada rencana untuk menampilkan aktivitas di sini. Karena kan saat presentasi di sini saya posisinya ada di sini, dan yang ingin saya sampaikan kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Jadi supaya lebih efektif date range-nya. Nah, yang tadi saya ini mulainya itu dari bulan Juli. Bukan dari Mei tapi Juli supaya lebih efektif. Nah, finishnya ini disesuaikan dengan tanggal terakhir proyek ini tadi Desember ya. Coba kita buat 5 Januari. Nah, gitu. Nah, ini jadi seperti itu. Yang sampel yang pertama juga, yang ini yang CSTS juga sama. Ini saya buat custom supaya informasinya maksimal. Date range-nya, nah ini saya custom dari tanggal 27 Oktober sampai 28 Februari. Nah, gitu ya. Kita kembali ke sini. Nah, kalau yang ini kan karena kita ingin menyampaikan dari awal sampai akhir. Kemudian secara aktivitasnya pun untuk ini kan nggak banyak. Di sini hanya ada 30, oke, ada 53. Aktual aktivitasnya itu nggak 53 ya. Karena 53 ini kan sama ini nih summary-nya. Aktualnya itu kalau misalkan dihilangkan summary-nya, nah ini nih aktual kegiatannya itu gak akan 53 ya. Nah, ini kan ada yang hilang. Ini aktual aktivitasnya. Kalau dihitung ini sekitar ada 38 aktivitas. Oke. Kita kembali lagi ke timeline. Nah, untuk opsi dari date range ini saya akan pakai project start and finish date. Oke. Selanjutnya untuk date format ini adalah pengaturan tanggal yang ada di sini. Kita tampilan tanggalnya mau seperti apa? Coba kita buat seperti ini saja. Nah, ininya nih berubah. Coba kita rubah lagi. Kita buat lebih panjang. Ini nih.
Cuman ini jadi ketumpuk-tumpuk, kurang efektif. Coba kita ini kita balikin lagi aja lah, karena ini memang yang paling simpel seperti ini. Oke, tapi teman-teman kalau misalkan mau rubah silahkan, bebas. Atau misalkan kita mau rubah pakai yang ini, coba ya. Nah, seperti ini bisa juga. Saya lebih suka yang ini. Oke. Selanjutnya di sini ada, kalau detail timeline ini tidak bisa kita atur di sini ya. Jadi untuk detail timeline ini adanya saat kita di Gantt chart, kemudian kita tampilkan timeline di atasnya. Nah, baru detail timeline di sini bisa aktif. Nah, ada ya. Kalau misalkan detail timeline ini saya off kan, maka tampilannya akan seperti ini. Kalau ini di on kan, baru informasi detail dari timeline akan terlihat. Oke ya, seperti itu. Sekarang kita balik lagi ke timeline. Itu untuk detail timeline. Nah, untuk overlap test, nah di sini kalau misalkan ada pekerjaan yang overlap seperti yang tadi ya, maka jatuhnya akan ke bawah. Tapi kalau misalkan kita tidak checklist, nanti akan hanya ada satu baris. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pan and zoom, ini opsinya bukan di sini juga, tapi saat kita di Gantt chart. Nah, di sini nih, ini fungsi pan and zoom. Coba kita tampilkan. Nah, ini nih. Nah, kalau misalkan ini tidak di checklist, tampilnya akan seperti ini. Ini tidak bisa digeser-geser. Tapi kalau misalkan kita checklist, nah ini bisa digeser-geser. Fokus untuk Gantt chartnya ini bisa kita atur di timeline. Nah, ini kita geser-geser. Nah, gini. Untuk fokus ini ya, Gantt chart. Atau kita bisa rubah. Kita pindahkan juga. Nah, seperti ini. Ini untuk opsi pan and zoom. Selanjutnya, kita balik ke timeline. Nah, text line di sini kalau misalnya kita ingin menambahkan tinggi dari timeline ini. Nah, ini kalau saya lebih suka kecil aja. Nah, supaya kan lebih lebih compact lah. Nah, kemudian di sini ada timeline bar. Ini kalau misalnya kita ingin menambahkan timeline baru. Informasi yang ingin kita sampaikan, misalkan di atas kita gak cukup, nah kita ingin menambahkan informasi tambahan di timeline baru. Nah, maksimal timeline di Microsoft Project itu 10. Jadi kita bisa menambahkan timeline, misalkan di atas kita fokus ke apa, yang bawah ke apa, bawahnya lagi kita fokus ke apa. Itu bisa seperti itu. Oke, ini saya hapus dulu. Saya akan membuat satu timeline aja. Kemudian kalau misalkan kita ingin menambahkan tes, kita juga bisa mengklik ini existing test, kemudian di sini kita checklist aktivitas yang ingin kita tambahkan. Misalkan saya ingin menambahkan kalkulasi. Nah, kalkulasi ada di daerah sini nih, harusnya ada di sini. Oke ya, seperti itu. Kalkulasi ada di dalam ini, pasti ada di dalam ini. Nah, tuh calculation ada di dalam ini, dan ini bisa kita keluarkan juga. Nah, seperti ini. Oke ya, ini yang calculation. Tapi ini saya akan lebih fokus seperti ini dulu. Jadi ini saya hapus calculationnya. Kemudian untuk menambahkan tas baru, ini nih tas baru. Tapi ini menambahkan insert kegiatan baru ya, kegiatan baru. Ini calculate test, ini yang tadi. Kalau misalkan di sini ini kita akan keluarkan, bisa pakai ini atau digeser ke atas. Ini untuk membuat milestone. Ini menambah aktivitas ya. Kemudian ini kebalikannya, display S bar. Kalau misalkan ini dari atas mau dikedalamkan, nah ini display S bar. Ini remove untuk kalau misalnya ingin menghapus. Nah, selanjutnya di sini ada fitur copy timeline. Ini untuk copy timeline itu kalau misalnya kita mau mengcopy timeline ini ke misalkan ke PowerPoint atau Word atau Excel. Caranya copy timeline di sini misalkan for presentasi.
Kita buka aplikasi PowerPoint-nya. Misalkan di sini kita paste. Nah, seperti ini. Jadi datanya nanti tinggal copy paste, dan tentunya kita bisa melakukan editing kalau misalkan di sini ada yang salah-salah. Nah, saat kita copy, jadi bukan copy picture, tapi di sini dengan tulisannya sesuai formatting yang ada di sini. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi itu informasi tentang timeline. Ini semua pengaturannya sudah saya jelaskan.